Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita bagaimana kita membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit, dari segala kesyirikan-kesyirikan, dari segala kebesaran-kebesaran makhluk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hati kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta bendamu, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kita. Ya. Jadi hati kita ini senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus bersih hati kita. Bagaimana hati kita ini betul-betul mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita ini bersih, hati kita ini dipenuhi dengan nur keimanan kepada Allah, maka otomatis amal kita pun akan baik, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan, "Inna fil jasadi mudghah." Sungguh pada jasad seorang hamba ini ada segumpal daging. Faiza solihat sairu jasadu kulluhu. Apabila baik itu segumpal daging tadi, maka baik pula seluruh anggota jasadnya. Faiza fasadat jasadu kulluhu. Apabila buruk itu segumpal daging, maka buruk pula segala jasadnya, seluruh daripada jasadnya. Ya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Rasulullah, itu adalah hati. Ya. Jadi hati ini merupakan raja daripada anggota tubuh kita, yang menggerakkan mata, telinga, hidung, bibir, tangan, kaki kita ini adalah apa? Hati kita. Ini merupakan raja di dalam anggota tubuh kita. Seorang raja ini bila mana dia memerintah baik, maka perintahnya akan jadi baik. Ya. Tangan, kalau hati ini baik, dia akan memerintah tangan memegang yang baik-baik, melihat yang baik-baik, bicara yang baik-baik, ya, mendengar yang baik-baik.
Ini kalau hati kita baik. Tapi sebaliknya kalau hati kita ini buruk, maka keinginannya akan menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ya, hatinya ingin mencuri, maka tangannya digerakkan untuk mencuri. Hatinya ingin melihat sesuatu yang tidak boleh, maka matanya pun melihat sesuatu yang tidak boleh. Karena yang mendorong jasad badan kita inilah hati kita tadi. Ya. Maka kalau hati ini dipenuhi dengan iman, maka dia akan berbuat kebaikan. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan hawa nafsu yang buruk dan dikuasai oleh syaitan, maka kita akan jadi manusia yang jahat, manusia yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Di dalam diri manusia itu ada dua sisi. Ada sisi buruk, ada sisi takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang tidak membersihkan hatinya, tidak mau peduli dengan dirinya. Tidak mau mengoreksi keadaan hatinya. Apakah hati saya ini sudah bersih atau enggak, sudah baik atau enggak, banyak kotoran atau enggak. Ya, tidak peduli dengan keadaan hatinya, tidak peduli dengan amal perbuatannya, tidak peduli dengan kelakuannya. Sembaranglah, aku tidak peduli. Aku mau sholat kah, mau enggak sholat, mau ngaji, mau apa aku pun mau aku buat, terserah aku, katanya. Nah, ini ciri orang yang tidak mau memperdulikan dirinya. Termasuk apa dia? Orang yang merugilah dia. Ya. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Ya, apakah iman saya ini sudah masuk, sudah betul, sudah benar apa tidak? Ya. Iman itu apa arti iman? Arti iman itu adalah yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman itu kata alim ulama iqrarum bil lisan. Diikrarkan oleh lisan, diucapkan oleh lisan kita, bibir kita. Apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan kalimat syahadah, kalimat iman, ya. Kita ikrarkan, kita ucapkan, kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu artinya, kan? Wa tasdiqul bil qalbi, kata alim ulama, benarkan di hati kamu. Oh ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Hati kita ini membenarkannya. Ya, benar gitu. Kemudian wa amalum bil arkani, dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Buktikan iman kita tadi. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kalau iman kita ini terbukti benar, oh Allah Maha Besar di hati kita ini, dengar ini, ya. Maka kita akan menganggap yang lain ini kecil, ya. Rumah kecil, HP kecil, mobil kecil, semua kecil. Yang besar hanya Allah. Maka kita yakin berangkat. Nah, ini bukti iman. Sekarang banyak orang berzikir la ilaha illallah, ya. Zikirnya mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi yang diinginkan oleh Allah bukti, ya. Yang diinginkan oleh Allah apa? Bukti. Benar enggak dia ucapkan la ilaha illallah? Benar enggak dia yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tetapi ketika dipanggil untuk sujud kepada Allah, untuk menyembah Allah, tidak datang dia ini. Mana ucapan la ilaha illallah tadi? Nah, ini hadirin.
maka itulah betul-betul kita memperdalam, mengkaji kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa itu bisa terjadi ketika Allah memanggil tidak datang, ya? Tidak ada koneksi di hatinya. Karena hati kita ini tertutup dengan kebesaran dunia. Sehingga iman kita ini lemah, ya. Lebih besar HP, lebih besar rumah, lebih besar yang lain-lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak ada kemampuan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu yang perlu kita bersihkan di hati kita. Bagaimana supaya masuk kebesaran Allah, keluarkan kebesaran makhluk. Ini ya yang menjadikan manusia itu tidak bisa taat sempurna kepada Allah karena di hatinya tertutup dengan kebesaran dunia. Jadi seperti orang yang melihat logam di depan matanya yang depan sekali, sehingga logam ini menjadi besar. Ya, coba kau ambil satu logam, kau letakkan di depan pelupuk mata kau, dan mata kita, maka yang kelihatan itu logam itu. Ya, benar enggak? Benar kan? Ketika logam ini digeser, ditaruh di bawah dekat dengan bibir kita, maka mata kita ini akan melihat benda yang lain. Ya, kita akan lihat kipas, kita akan lihat lampu, kita akan lihat benda-benda yang lain. Oh, ternyata logam ini kecil. Nah, sekarang begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata hati kita ini tertutup dengan kebesaran dunia, sehingga kita menganggap dunia ini besar. Ya. Sehingga kita takut sekali dengan dunia ini. Ya, sangat takut sekali kalau kita ini menjadi miskin, menjadi tidak punya pekerjaan, menjadi macam-macam lah. Ya. Ya. Nah, ini yang kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tumbuh rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kita lebih takut kepada dunia? Kita takut dengan kemiskinan, kita takut tidak punya uang, kita takut dengan dipecat dan sebagainya, macam-macam kan? Lebih takut daripada kehilangan dunia daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya hati kita ini lagi bermasalah. Itu sebabnya harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya di mana? Di sini, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana kita mengeluarkan kebesaran dunia. Ya. Ini. Ya. Itu sebabnya bagaimana kita ini berhijrah. Ya. Berhijrah dari tempat kita menuju ke sini. Agar bagaimana kita tinggalkan dulu yang membuat hati kita ini tertutup akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada di Mekah selama 13 tahun, digembleng imannya para sahabat, ya. Sehingga diperintah untuk berhijrah ke negeri mana? Ke negeri Madinah. Ke kota Madinah, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia cintai. Ya, sekarang kita begitu hadirin. Kita ini mencintai 8 perkara. Kita cinta kepada rumah kita, harta benda kita, istri anak kita, kita cinta usaha kita. Nah, bagaimana supaya kecintaan kita ini bergeser, ya? Kepada apa? 3 perkara. Yaitu kepada Allah dan Rasulnya dan agama yang kita perjuangkan. Ini kalau sudah tumbuh 3 perkara ini, kecintaan kepada Allah lebih besar, kecintaan kepada Rasulullah lebih besar, kecintaan kepada Islam ini lebih besar. Nah, ini tanda-tandanya hati kita ini mulai selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau hati kita ini masih berat, masih cintanya kepada dunia sangat besar, ini bahaya ini ya. Karena ada cerita orang ini, dia jual jerami. Hari-hari gaweannya, kerjaannya menjual jerami. Jerami. Mari tuan-tuan beli jerami, dan jerami. Ya, hari-hari dia bersuara tentang jerami. Ketika dia sakaratul maut, ya, yang keluar apa? Jerami. Allahu Akbar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita ini bagaimana hari-hari bicara tentang akhirat, bicara tentang surga, bicara tentang sunnah Nabi, bicara tentang iman ini supaya apa? Supaya di hati kita ini tumbuh keimanan kepada Allah, kecintaan kepada sunnah Nabi. Ketika kita meninggal dunia sakaratul maut, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini berapa juta yang sudah meninggal sana? Bisa dihitung yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Coba tanya dokter yang ada di Murjani itu yang menangani pasien yang sakaratul maut, berapa orang Pak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Pasti dijawab itu paling 5-6 orang katanya. Bisa dihitung, ya. Ini apa ini? Ini artinya sangat berbahaya sekali. Ya. Artinya banyak manusia yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya. Ternyata yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu diteliti memang orangnya itu imannya bagus, amalnya bagus, ya. Nah, kalau kita iman tidak bagus, amal nggak bagus, gimana nanti, ya? Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita ini memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita ini dengan cara memperbaiki lisan kita. Ya, lisan kita ini harus hari-hari membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya, kepada adik kita, ya, kepada teman kita. Bahkan dikatakan kalau tidak ada orang pun, kamu taruh kopiah kamu, bicara sama dia. Allah Khaliq, Allah yang Maha menciptakan. Ya, ini hari-hari kalau kita bicara tentang Allah Khaliq, nanti yakin kita, oh ternyata aku ini diciptakan oleh Allah. Malu saya ini sudah diciptakan, ya, diberikan mata, telinga, hidung, mulut, semua dari zahir batin ini milik Allah, diciptakan oleh Allah. Kita tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini milik Allah. Ya, kemudian ruh juga milik Allah. Bayangkan apa yang kita punya, nggak punya apa-apa. Diri kita aja kita bukan punya kita, punya Allah. Terserah Allah kapan dia mau ambil kita, kan? Lalu apa yang kita akan banggakan, yang kita sombongkan? Ya, sehingga kita nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Tetapi dia karena dia gengsi, tidak mau menghormati Nabi Adam, dia terkutuk, ya. Ya. Kalau manusia ini bukan gengsi sama Nabi Adam, tapi gengsi sama Allah, nggak mau sujud. Ini luar biasa ini. Lebih parah daripada iblis. Ini, ya. Makanya itu salah satu dosa yang besar itu dosa meninggalkan sholat dengan sengaja, ya. Ini. Maka ini yang membuat umat Islam ini semakin mundur ini karena umat Islam sendiri meruntuhkan agamanya sendiri. Ya kenapa Ustadz bilang begitu? Ya karena umat Islam sendiri banyak yang meninggalkan sholat. Sementara kata Rasulullah, as-salatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Ya. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah meruntuhkan agama. Ya.
Kita hari ini jengkel sama orang Israel. Kita caci maki Israel. Tapi kita sendiri, di kalangan kita sendiri, kita tidak perbaiki. Umat Islam sendiri pun banyak meninggalkan sholat. Kita tidak peduli. Kita lebih peduli dengan hal-hal yang membuat hati kita rusak. Ya, coba kita mulai sekarang. Kita perbaiki ini sama-sama umat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dengan para sahabat. Ya, perbaiki imannya, kemudian perbaiki amalnya. Amal yang pertama yaitu bagaimana ajak mereka mendirikan sholat supaya agama ini tegak. Ya, kalau Israel itu dia nggak takut sama senjata kita. Kita punya bom atom kayak inilah, itu nggak takut ya. Yang dia takutkan kalau umat Islam ini sudah penuh masjid-masjidnya. Ini tanda dia sudah mulai takut dia itu. Ya, karena dia sendiri paham. Ya, tanda-tanda kejayaan umat Islam itu kalau masjid-masjid ini penuh, datang orang-orang Islam untuk mendirikan sholat. Sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini takut sudah mereka ini. Kalau mereka digertak dengan senjata ini, senjata itu, mereka nggak takut ya. Malah ketawa dia. Karena apa? Mereka yang bikin senjata, Amerika, ya di belakang mereka, Inggris dan sebagainya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut kalau umat Islam ini kembali kepada agamanya. Ya. Karena umat Islam ini kalau sudah imannya kuat, nggak takut mati dia. Ya. Nggak takut mati. Ini satu sahabat dikirim menghadapi musuh yang jumlahnya ratusan ribu. Kata sahabat ini, kami adalah pasukan yang bukan mengandalkan kekuatan banyaknya pasukan. Tetapi kami datang menginginkan pertolongan Allah. Kami datang menginginkan kematian. Kami rindu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingin mati syahid, rindu dengan kematian. Bagaimana ndak musuh ndak takut? Ya kan? Oh, memang dia mau mati ini. Apalagi yang mau kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana kita ini istiqomalah kita sama-sama dalam memperjuangkan agama ini, dalam mengikuti sunnah Nabi, dalam memperkuat iman kita, dalam menjaga agama ini, dalam menyebarkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa ya keluarga kita, ibu bapak kita, tetangga kita berusaha ya siang malam kita doakan. Siang kita silaturahmi, kita datangi dia. Bagaimana yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka pasti Allah akan turunkan pertolongannya. Insya Allah semua bersedia? Insya Allah. Insya Allah nanti akan ada lagi bayan yang lebih hebat setelah maghrib. Kita niatkan untuk sampai isya ya. Insya Allah. Untuk sempurnanya majelis, marilah kita tutup majelis dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.